Dalam operasi pendaratan pasukan menggunakan puluhan W dan bisa mendaratkan 1 batalion pasukan. Gempuran pasukan darat yang dilindungi serta didukung Cobra terbukti sangat efektif. Selain berperan untuk menggempur sarang senapan mesin musuh, Cobra yang dipersenjatai rudal tahu juga mumpuni sewaktu menghajar kendaraan berat lawan seperti rampur angkutan pasukan dan tank. Sebagai musuh bebuyutan dalam Perang Dingin sekaligus pemasok senjata bagi pasukan Vietnam Utara, Rusia termasuk yang paling risau atas kehadiran 2 heli tempur AS itu. Salah satu warga Rusia yang paling risau dan sekaligus gatal terhadap kemampuan heli tempur AS di Vietnam adalah Mikhail Lenfevich-Mil, perancang heli tempur bagi militer Rusia. Bagi Mikhail, peran Hue dan Cobra di Vietnam cukup menarik terutama jika dua kemampuan itu digabungkan, sehingga heli transport yang bertugas mengangkut pasukan infanteri tidak hanya berperan sebagai transport saja, tapi juga berperan sebagai heli serang atau helikopter multi-role. Pada tahun 1966, rancangan Mikhail yang merupakan mock-up heli serbaguna angkut dan sekaligus serang P-24 sudah terwujud. Dari segi kemampuan, mock-up P-24 merupakan heli angkut pasukan sebanyak 8 personel bersenjata lengkap dan bisa dipersenjatai dengan 6 rudal atau roket serta 2 senapan kanon GSH-23L kaliber 23 mm. Waktu rancangan P-24 yang kemudian diproduksi menjadi Mi-24 ditawarkan kepada militer Rusia, sejumlah petinggi AD Rusia menolak mentah-mentah karena persenjataan pasukan darat seperti tank dianggap lebih mumpuni dibandingkan heli tempur. Mujur Deputi Menteri Pertahanan Rusia Marsikal Andrei Agresko mendukung sehingga rancangan P-24 akhirnya bisa diproduksi. Sebagai heli serang sekaligus transport pasukan, 2 awak yang bertugas mengoperasikan Mi-24 dan duduk dalam posisi tandem mendapatkan perlindungan khusus di dalam kokpit yang tahan peluru. Baik dinding kabin maupun kaca kokpit terbuat dari bahan titanium dan kaca khusus Kevlar yang mampu menahan gempuran senapan mesin kaliber 12,7 mm. Kabin penumpang yang berada dalam fuselage pesawat pun terlindung dinding lapis baja sehingga kemampuan Mi-24 melebihi apa saja yang dilakukan Hue. Pada awal Mi-24 dioperasikan dalam medan tempur Afghanistan, belum ada heli milik NATO yang mampu mengimbanginya. Heli buatan negara-negara barat, khususnya produksi AS yang kemudian bisa disejajarkan untuk mengimbangi Mi-24 adalah Sikorsky UH-60 Black Hawk. Heli angkut sekaligus serang dan bersenjatai dengan rudal AGM-114 Hellfire dan roket Hydra 70. Ketika diterjunkan ke medan perang untuk pertama kalinya oleh Somalia melawan Ethiopia dalam peperangan yang lebih dikenal dengan Ogaden War dari 1977 sampai 1978, Mi-24 yang disuplai Rusia terbukti menunjukkan kehebatannya. Sebagai pendukung militer Ethiopia dalam gancah Perang Dingin, AS merasa tidak bisa berbuat banyak untuk melawan kehebatan Mi-24. Apalagi rudal Stinger buatan AS yang nanti menjadi momok bagi Mi-24 baru bisa dioperasikan pada tahun 19. Ketika Perang Irak-Iran 1980 sampai 1988 berkobar, Mi-24 dan variannya Mi-25 dan Mi-35 mendapat kesempatan untuk bertarung melawan AH-1 Cobra yang diterbangkan oleh pilot-pilot Iran. Duel udara itu yang merupakan wujud nyata bertemu yang persenjataan produksi Perang Dingin ternyata menghasilkan skor yang seimbang. Sesuai dengan tantangan di medan tempur yang harus dihadapi oleh AS dan lomba persenjataan di era Perang Dingin yang makin memanas, Cobra pun dikembangkan ke generasi heli tempur paling mutakhir, AH-64 Apache. Meskipun Perang Dingin telah usai dan Rusia merupakan pihak yang dikalahkan, semangat untuk menyaingi Apache terus berlanjut karena tak lama kemudian Rusia memproduksi heli serupa yaitu Mi-28 Hawk. Namun dalam proses pemasarannya, Apache yang telah terbukti unggul di berbagai medan tempur lebih laku dibandingkan Mi-28. Ketertarikan TNI AD untuk membeli Apache atau Black Hawk seperti yang pernah dikemukakan oleh KSAD Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo, selain mencerminkan hubungan AS Indonesia yang makin membaik, juga dipengaruhi oleh harga kedua pesawat itu. Yang pasti TNI AD akan membeli sesuai dengan kebutuhan pas penerbat dan memilih harga yang lebih murah. Di samping itu, kenyataan bahwa dari sisi pengalaman tempur, Apache terbukti merupakan heli tempur paling mutakhir dan modern pada saat ini. Menurut Komandan Skuadron 21 Sena Pas Penerbat yang bermarkas di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Letkol Eko Priyanto, jika TNI AD bisa memiliki Apache, maka baik dari sisi kemampuan para pilot dan daya gempur akan makin meningkat.
Pas penerbat memang telah memiliki sejumlah heli serang Mi-35, tapi kehadiran Apache akan makin meningkatkan kemampuan tempur TNI AD karena Apache bisa berfungsi sebagai pelindung bagi operasi tempur yang dilaksanakan oleh Bell 412 dan Mi-35 ketika sedang mendaratkan pasukan. Papar Eko yang memiliki 6.000 jam terbang sebagai pilot heli baik buatan AS maupun Rusia itu. Dalam operasi pendaratan pasukan menggunakan puluhan W dan bisa mendaratkan 1 batalion pasukan. Gempuran pasukan darat yang dilindungi serta didukung Cobra terbukti sangat efektif. Selain berperan untuk menggempur sarang senapan mesin musuh, Cobra yang dipersenjatai rudal Tau juga mumpuni sewaktu menghajar kendaraan berat lawan seperti rampur angkutan pasukan dan tank. Sebagai musuh bebuyutan dalam Perang Dingin sekaligus pemasok senjata bagi pasukan Vietnam Utara, Rusia termasuk yang paling risau atas kehadiran 2 heli tempur AS itu. Salah satu warga Rusia yang paling risau dan sekaligus gatal terhadap kemampuan heli tempur AS di Vietnam adalah Mikhail Lenfevich-Mills, perancang heli tempur bagi militer Rusia. Bagi Mikhail, peran Huey dan Cobra di Vietnam cukup menarik terutama jika dua kemampuan itu digabungkan, sehingga heli transport yang bertugas mengangkut pasukan infanteri tidak hanya berperan sebagai transport saja, tapi juga berperan sebagai heli serang atau helikopter multi-role. Pada tahun 1966, rancangan Mikhail yang merupakan mock-up heli serbaguna angkut dan sekaligus serang P-24 sudah terwujud. Dari segi kemampuan, mock-up P-24 merupakan heli angkut pasukan sebanyak 8 personel bersenjata lengkap dan bisa dipersenjatai dengan 6 rudal atau roket serta 2 senapan kanon GSH-23L kaliber 23 mm. Waktu rancangan P-24 yang kemudian diproduksi menjadi Mi-24 ditawarkan kepada militer Rusia, sejumlah petinggi AD Rusia menolak mentah-mentah karena persenjataan pasukan darat seperti tank dianggap lebih mumpuni dibandingkan heli tempur. Mujur Deputi Menteri Pertahanan Rusia Marsikal Andrei Agresko mendukung sehingga rancangan P-24 akhirnya bisa diproduksi. Sebagai heli serang sekaligus transport pasukan, 2 awak yang bertugas mengoperasikan Mi-24 dan duduk dalam posisi tandem mendapatkan perlindungan khusus di dalam kokpit yang tahan peluru. Baik dinding kabin maupun kaca kokpit terbuat dari bahan titanium dan kaca khusus Kevlar yang mampu menahan gempuran senapan mesin kaliber 12,7 mm. Kabin penumpang yang berada dalam fuselage pesawat pun terlindung dinding lapis baja, sehingga kemampuan Mi-24 melebihi apa saja yang dilakukan Huey. Pada awal Mi-24 dioperasikan dalam medan tempur Afghanistan, belum ada heli milik NATO yang mampu mengimbanginya. Heli buatan negara-negara barat, khususnya produksi AS yang kemudian bisa disejajarkan untuk mengimbangi Mi-24 adalah Sikorsky UH-60 Black Hawk. Heli angkut sekaligus serang dan bersenjatai dengan rudal AGM-114 Hellfire dan roket Hydra 70. Ketika diterjunkan ke medan perang untuk pertama kalinya oleh Somalia melawan Ethiopia dalam peperangan